harus yang benar-benar dengerin banget, tapi kesempatan kalau mau yang pengetahuan lagunya dipakai sekarang. Yang sekarang. Okay. Next, lagu terakhir. 1 1, 2, 3. Dilihatin dong siapa yang cepet. Oke, udah ada yang bener ya. Ini bukan Nisa Sabian loh adik-adik. Udah. Oke, beberapa jawabannya bener ya. Enggak. Sebelumnya aku mau sapa dulu. Kalau nggak sapa nanti aku laporin deh ke Bu Ninuk kalau nggak mau dia. Ini buat yang menang tadi siapa? Denny Hamdani nih, enggak Denny Hamdani dulu nih Kak. Denny bisa Hamdani gitu mana? tiba-tiba bilang ini lagunya Nisa Sabian, judulnya Cepu. Boleh tolong Kak? Boleh aktif kamera, Denny Hamdani. Nisa Sabian, kenapa bisa Nisa Sabian Cepu? Denny Hamdani tolong ya kameranya dinyalain. Aduh, ada yang ketawa tuh tiba-tiba. Itu suara rekaman atau suara ketawa beneran tuh? Wah, Nisa Sabian. Denny Hamdani nggak muncul nih ya? Wah, bisa dicat sama Bu Ninuk nih sepertinya ya, Bu Ninuk ya nggak mau muncul nih Bu. Cepu beneran deh sama. Cepu beneran deh kita jadinya kan. Oke deh, kita kasih selamat dulu nih buat pemenangnya. Yang benar adalah Rama Itsan. Ya, hapus aku Niji. Tadi kayak dia juga sempat jawab deh. Lagu-lagu sebelumnya kurang cepat kali ya. Kali ini kamu Rama cepat. Itsan? Iya, hapus aku by Niji. Boleh diaktifkan dulu kameranya. Sekali lagi kami ingatkan ya adik-adik untuk bisa menyalakan kameranya. Wah, ini kalau kita sampai 3, kita hitung kayak belum muncul. Jadi kita next. Oh, ada. Oke. Kenapa Hai Rama Itsan. Hai Kak. Kenapa cuman matanya sebelah, Rama Itsan? Illuminati ya? Baru bangun Kak, baru bangun. Oh, baru bangun. Aduh, jujur banget kamu. Kamu baru bangun tapi udah langsung bisa tebak lagu ya. Bakat mungkin sepertinya Kak. Gimana Rama Itsan, kenapa baru bangun Rama Itsan? Tidurnya malam Kak. Tidurnya malam, masa tidurnya pagi ya Kak ya? Oke, selamat ya Rama Itsan. Kami sarankan untuk mulai langsung mukanya dulu ya. Iya, biar segar nih harus buat segar. materi dari kita mau materi nih Rama Itsan. Kan sayang ya kita udah setahun sekali kesempatannya. Iya, dan kita pilih SMA PGRI gitu ya Kak ya. Iya. Oke, terima kasih Rama Itsan ya. Iya, selamat pada dia punya. Iya. Oke, karena kita udah bagi-bagi hadiah nih Kak, acara selanjutnya akan kita lanjutkan ke materi yang akan disampaikan oleh Kak Yudo. Jadi udah nggak malu-malu ya harusnya kalau mau nanya ya yang lain ya. Ini sepertinya Jenari ketawa mulu, kenapa nih Jenari? Happy banget ya. Baik, acara selanjutnya kita akan masuk ke materi. Jangan lupa didengarkan baik-baik karena kita juga bakal ada kuis ya nanti terakhir. Yang beruntung juara 1, 2, 3 akan kita dapatkan hadiah. Iya, kita berikan hadiah. OVO juga. Voucher pulsa ya Kak ya kalau kali ini. Sebesar 125.000 untuk juara pertama. Untuk juara keduanya 100.000. Dan untuk juara ketiganya 75.000. Oke. Dan penanya terbaik juga bisa dapat hadiah Kak ya? Iya. Sama teraktif juga. Iya. Jadi nanti kita akan perhatikan nih siapa nih dari awal sampai akhir yang aktif gitu ya. Baik, kepada Kak Yudo, kami persilakan Kak Yudo waktu dan tempatnya. Terima kasih Kak Ruben, Kak Dela. Baik, pada kesempatan kali ini perkenalan dulu ya. Perkenalkan dulu, nama saya Kak Yudo. Jadi pada kesempatan pagi hari ini saya akan menyampaikan materi mengenai text go to school. Jadi seperti yang sudah disampaikan Ibu
Anasuti selaku Kepala KPP Pratama Tangerang Barat tadi di pembukaan bahwa materi kali ini adalah mengenai generasi muda sadar pajak, mengenal hak dan kewajiban perpajakan sejak dini. Jadi adik-adik nanti mohon untuk memperhatikan materi yang kakak sampaikan karena nanti ada kuis, ada pertanyaan mengenai materi. Jadi nanti ada hadiahnya juga. Pada kesempatan kali ini adalah materi yang kami sampaikan mengenai generasi muda sadar pajak. Jadi adik-adik mengenal hak dan kewajiban perpajakan perlu dilakukan sejak dini. Jadi kenapa kita mengadakan acara Tax Go to School adalah untuk mengenalkan hak dan kewajiban perpajakan mulai dari SMA. Sebenarnya kita untuk pengenalannya, untuk edukasinya adalah mulai dari sejak dini, sejak TK sebenarnya. Tapi karena untuk kesempatan kali ini kita mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan di SMA PGRI, jadi kita sampaikan ke SMA PGRI. Maaf untuk slide-nya mungkin ada. Nah, jadi di tahun 2021 ini adalah tahun yang berat seperti kita ketahui karena pandemi COVID-19 masih melanda negara kita. Karena COVID-19 ini banyak akibat yang terjadi, salah satunya orang kehilangan mata pencaharian, banyak yang menjadi pengangguran, kemudian ruang gerak kita menjadi terbatas, karena kita dibatasi ada PPKM, kemudian kegiatan tatap muka, baik itu belajar, baik itu untuk bekerja, menjadi virtual, termasuk kita juga saat ini masih melaksanakan kegiatan tes Go2School melalui virtual. Kemudian juga tempat dan tenaga kesehatan kewalahan, karena saking banyaknya korban yang yang terkena COVID-19 ini. Kemudian salah satu usaha untuk keluar dari pandemi ini, yaitu dengan salah satunya adalah program vaksinasi massal untuk seluruh rakyat Indonesia. Nah, kabar vaksinasi COVID-19 di Indonesia telah mencapai angka 53,6 juta untuk yang tahap pertama, kemudian 27,79 juta untuk vaksinasi tahap kedua. Nah, belanja vaksin sampai dengan 31 Juli 2021 telah mencapai 11,72 triliun untuk 65,79 juta dosis vaksin. Jadi vaksin yang diberikan itu kita beli sampai dengan 31 Juli 2021 telah mencapai angka 11,72 triliun tadi. Kemudian dari mana dana vaksinasi itu berasal? Nah, dana itu berasal. Nah, pemerintah memiliki dompet. Jadi dompet ini adalah bisa dibilang semacam tempat untuk menerima dan mengeluarkan uang. Jadi kalau di adik-adik semua misalnya punya dompet, isinya kan uang masuk dan uang keluar. Nah, pemerintah juga sama memiliki dompet juga. Nah, dompet ini biasa disebut dengan APBN. Nah, ini dalam APBN, uang masuk yang masuk ke dalam dompet pemerintah ini bernama pendapatan negara. Sedangkan untuk uang keluarnya itu digunakan namanya belanja negara. Nah, pendapatan negara sebesar 1.748,6 triliun. Kemudian untuk belanja negaranya sebesar 2.750
triliun. Jadi ada ketimpangan, ada lebih besar belanja negara daripada pendapatan yang didapatkan. Ketimpangan itu sebesar 1.006,4 triliun. Jadi tetap harus kita keluarkan, tetap harus kita dapatkan untuk bisa menutup angka penerimaan dan pengeluarannya. Kemudian untuk apa sih belanja negara sebesar 2.750 triliun itu? Nah, sebesar 169,7 triliun digunakan untuk dana kesehatan. Kemudian 550 triliun digunakan untuk pendidikan. 417,4 triliun digunakan untuk infrastruktur, termasuk pembangunan jalan, kemudian jembatan, dan infrastruktur lainnya. Kemudian masih banyak lagi yang digunakan untuk sektor lainnya. Salah satunya mungkin untuk pariwisata, untuk pertanian. Nah, kemudian dari mana sih pendapatan negara sebesar 1.743,6 triliun tadi? Nah, ini ada rinciannya, ada dari kepabeanan dan cukai, kemudian dari penerimaan pajak, PNBP, PNBP itu adalah penerimaan negara bukan pajak, dan dari hibah. Nah, adik-adik bisa lihat berapa persentase, berapa nilai yang dihasilkan dari masing-masing sumber pendapatan negara tadi. Nah, bisa dilihat penerimaan pajak sebesar 1.229,6 triliun merupakan 71% dari sumber pendapatan negara. Jadi sebagian besar pendapatan negara itu berasal dari pajak. Ini diibaratkan seperti kondisi tubuh manusia, sebagian besar adalah air. Sedangkan kalau di pendapatan negara 71%-nya adalah dari pajak. Nah, jadi pajak adalah tulang punggung pembangunan negara karena menjadi sumber utama dari pendapatan negara. Kemudian banyak manfaat dari pajak yang dapat kita nikmati bersama. Salah satunya termasuk tadi untuk pembangunan infrastruktur, untuk penggunaan biaya pendidikan. Nah, kemudian bagaimana nih jika tidak ada yang membayar pajak? Karena pajak adalah sumber pendapatan negara. Nah, ini ilustrasinya. Kalau tanpa pajak, mungkin jembatan tidak akan tersambung karena tidak ada biaya untuk menyambungkannya. Nah, dengan pajak, jembatan akan tersambung. Nah, ini ada lagi ilustrasinya. Kalau tanpa pajak, tentara nanti nembaknya pakai katapel ya. Kalau dengan pajak, bisa dengan senjata lengkap untuk melindungi negara kita. Nah, faktanya mencapai target penerimaan pajak itu tidaklah mudah karena target penerimaan yang begitu besar, kemudian banyak persoalan, banyak tantangan yang harus dihadapi. Jadi memang untuk mengumpulkan uang negara itu sifatnya tidak mudah. Mengapa? Nah, ini salah satu alasan kenapa penerimaan pajak itu pengumpulan uang pajak itu masih susah karena masih terdapat warga negara yang kurang memiliki kesadaran sehingga tidak patuh dalam melaporkan dan membayarkan pajaknya. Jadi masih ada juga, mungkin nggak semuanya ya, ada sebagian kecil mungkin ya masyarakat yang masih belum sadar dan taat pajak. Nah, seperti disebutkan dalam Undang-Undang tahun 1945 pasal 27 ayat 3 bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya membela negara. Kemudian di pasal 30 ayat 1 disebutkan juga tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Nah, dari dua pasal ini tadi bisa dijelaskan bahwa bela negara ini tidak hanya dikaitkan dengan perang dan angkat senjata saja, tapi berkontribusi dalam perpajakan merupakan salah satu upaya membela negara. Karena dengan pajak, kita ikut serta menjamin keberlangsungan negara dan pertahanan keamanan
kesetaraan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan bangsa. Jadi bela negara tidak hanya melulu kita ikut perang, kita ikut angkat senjata, tapi membayar pajak pun juga termasuk upaya untuk membela negara. Nah, ini kemudian ada ilustrasi lagi untuk membela negara di masa depan, jangan jadi free rider. Jadi ada istilah free rider. Apa itu sih free rider? Free rider itu adalah menikmati tanpa berkontribusi. Jadi kita ikut menikmati hasilnya, tapi kita tidak mau ikut berusaha. Jadi misalkan contohnya ada tugas yang dibagikan ke kelompok, di kelompok sekolah ada 5 orang, kemudian yang mengerjakan tugas ini 4 orang, yang satu tidak ikut, tapi dia ikut menikmati hasilnya, ikut menikmati nilainya. Nah, itu yang bisa dikategorikan sebagai free rider. Jadi menikmati tanpa berkontribusi. Contohnya seperti ini. Jadi ikut menikmati, kalau di negara kita mungkin ikut menikmati pembangunannya, ikut menikmati jalannya, ikut menikmati pendidikan, kesehatan, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, tapi tidak aktif membayar atau melaporkan pajaknya. Jadi itu bisa dikategorikan sebagai free rider. Nah, ini saya saat ini sebagai anak SMA belum membayar pajak. Jadi memang untuk adik-adik ini kan masih statusnya masih pelajar, masih SMA, jadi memang mungkin belum membayar pajak. Nah, apa sih yang bisa dilakukan untuk ikut berkontribusi? Nah, ini yang sebagai pelajar mungkin adik-adik bisa belajar dengan baik, belajar dengan tekun. Kemudian bangkitkan jiwa wirausaha, terutama di kondisi pandemi seperti ini. Adik-adik mungkin masih banyak untuk belajarnya mungkin masih secara online, jadi mungkin masih ada banyak waktu untuk bisa mengembangkan wirausahanya, terutama mungkin penjualan lewat online atau mungkin kreativitas adik-adik masing-masing. Kemudian gunakan produk asli, jangan menggunakan produk tiruan atau produk yang tidak asli. Nah, kemudian patuhi protokol kesehatan. Nah, ini yang paling utama karena kita masih kondisi pandemi seperti ini, meskipun level PPKM-nya sudah turun, tapi tetap jangan lupa protokol kesehatan tetap harus diutamakan, tetap harus dipatuhi. Nah, jangan sampai adik-adik ini melakukan tindakan vandalisme. Ini salah satu bentuk sikap yang tidak menunjukkan cinta dan bela terhadap negara kita. Kemudian jangan menggunakan narkoba, ini yang paling utama. Kemudian jangan menyebarkan hoax atau berita-berita yang tidak benar, terutama di media sosial, karena banyak sekali berita-berita yang perlu diteliti lagi, perlu dicek lagi kebenarannya, yang bisa membuat masyarakat menjadi bingung. Kemudian jangan melakukan tindakan kriminal. Nah, kesemuanya itu bertujuan untuk kebaikan kita sendiri, karena sebagai pelajar tugas utama kita adalah belajar. Nah, adik-adik ini adalah saat ini sebagai calon generasi emas. Kenapa calon generasi emas? Karena sekitar 20, mungkin 25 tahun lagi, adik-adik ini akan berada di usia produktif, diproyeksikan mendominasi sekitar 60% dari jumlah penduduk. Jadi sekarang masih sekolah, 20 atau 25 tahun lagi mungkin adik-adik sudah menjadi, ada yang jadi guru, ada yang jadi pengusaha, ada yang mungkin sudah tercapai cita-citanya, mungkin jadi tentara atau jadi polisi. Nah, bayangkan saja jika 60% dari generasi emas ini membayar pajak, aktif membayar pajak. Bisa dibayangkan, APBN kita akan meningkat berlipat-lipat. Pembangunan akan, ujungnya pembangunan negara akan melesat. Dan fasilitas akan semakin banyak. Fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, kemudian infrastruktur, semuanya akan meningkat karena salah satu faktor penting penerimaan negara adalah pajak. Nah, impian kita menjadi negara yang maju, menjadi tidak sebatas angan, tidak sebatas impian saja. Nah, ini harapan yang dari kami sendiri, secara pribadi maupun dari pemerintah, bahwa generasi muda ini
mulai sadar pajak dan tahu tentang pajak. Ini harapan kami ke depannya. Nah, karena apa? Karena seperti slogan kami, pajak kuat, Indonesia maju. Kemudian, jadi mungkin itu materi yang bisa kakak sampaikan. Kalau ada pertanyaan atau ada penjelasan yang ingin didapatkan kepada adik-adik, kami persilahkan untuk kolom chat atau langsung enggak ya? Nah, boleh resen, boleh chat langsung. Nanti kakak akan berusaha untuk menjawab. Dan jangan lupa nanti ada hadiahnya enggak ya? Nah, atas nama siapa ini? Anang Prasetyo ya? Oh, silakan. Pada adik Anang Prasetyo Putra, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Anang Prasetyo Putra dari kelas 12 IPS 2. Jadi saya ingin menanya nih Pak, kenapa negara Indonesia itu sangat bergantung kepada pajak dari masyarakat, sedangkan sumber daya alam Indonesia itu banyak. Jadi seakan-akan jika masyarakat tidak memberikan pajak kepada negara, negara itu tidak akan berjalan dengan semestinya. Mungkin pertanyaan saya itu saja. Langsung saya jawab ya Kak ya. Nah, langsung saya jawab aja ya kepada adik Anang Prasetyo Putra. Jadi seperti kakak sudah sampaikan tadi bahwa pajak merupakan salah satu sektor utama penunjang penerimaan negara, sekitar 71%. Kenapa sih kok pajak itu menjadi sektor utama atau penentu penerimaan pajak, kok nggak dari migas gitu kan ya? Mungkin sekitar tahun-tahun dulu ketika sumber migas kita masih banyak, misalnya contohnya minyak bumi, kemudian batu bara, itu masih banyak, sumber utama penerimaan kita berasal dari migas. Cuman untuk sektor migas ini ataupun sektor migas dan sumber alam, nah sifatnya kan dia tidak dapat diperbarui. Artinya ketika kita gali, kita jual, itu lama-kelamaan kan akan habis. Nah, seperti kondisi pada waktu dulu kita sempat mengekspor minyak bumi, tapi sekarang kita menjadi negara pengimpor. Jadi sumber daya alam itu sifatnya terbatas dan tidak dapat diperbarui. Makanya kita tidak lagi mengandalkan sektor migas ini dan sektor sumber alam untuk menjadi penopang utama pendapatan kita. Makanya sekarang pajak menjadi sektor utama penentu penerimaan negara. Jadi mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Ada pertanyaan lagi mungkin dari adik Anang Prasetyo Utomo. Prasetyo Putra ya, Pak? Boleh nanya lagi Pak, jadi kayak gimana? Jadi kan kalau memang Indonesia tidak memiliki sumber daya alam, seakan-akan menurut saya itu masyarakat itu seakan-akan dibebani dengan pajak dari negara. Jadi jika tidak membayar pajak, BPJS tidak bisa diperpanjang, tidak bisa membuat SIM ataupun tidak bisa membuat hal-hal yang lain. Jadi saya rasa itu pemerintah harus memiliki solusi yang lain agar tidak menjadi pajak yang dibebankan kepada masyarakat itu. Harus ada cara lain gitu Pak. Bagaimana caranya negara bisa mendapatkan pendapatan negara tanpa harus membebani rakyatnya sendiri. Itu mungkin pertanyaan dari saya. Terima kasih pertanyaannya. Jadi gini, untuk pajak ini adalah sumbangan yang sifatnya diwajibkan karena diatur dengan undang-undang oleh warga negara kepada pemerintah. Jadi sifatnya pajak ini adalah mengikat dan ada dasar undang-undangnya. Kenapa sih kok masyarakat itu dibebani dengan pajak? Nah, istilah kata mungkin dibebani mungkin memang ada benarnya juga, tapi mungkin bukan dibebani karena pada dasarnya pajak ini adalah sifatnya dari pemerintah sendiri, mungkin konsepnya adalah pemerataan penghasilan. Jadi istilahnya pajak ini dibayarkan oleh yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak, yang penghasilannya besar membayar pajak, kemudian yang belum berpenghasilan itu belum ada kewajiban untuk membayar pajak. Jadi semacam kayak subsidi, istilahnya yang yang kaya atau yang berpenghasilan banyak memberikan subsidi kepada yang berpenghasilan rendah atau yang berpenghasilan kurang melalui pajak. Jadi pemerintah ini
mengumpulkan pajak dari wajib pajak atau dari masyarakat yang secara penghasilan, secara kewajiban pajak dia itu sudah wajib untuk membayar pajaknya kepada masyarakat yang belum. Contoh kasus seperti adik anak tadi sebutkan, BPJS, kemudian pendidikan, jalan. Nah, itu tidak semuanya dibayarkan oleh masyarakat. Jadi ada masyarakat tertentu atau golongan masyarakat tertentu yang memiliki penghasilan tertentu itu wajib membayar pajak. Jadi ada batasan. Kalau di istilah di pajaknya itu ada batasan namanya, mungkin sedikit saya informasikan ya, sedikit saya kakak informasikan, penghasilan tidak kena pajak. Jadi ada batasan mana-mana penghasilan yang dikenakan pajak dan mana penghasilan yang tidak dikenakan pajak. Karena pada dasarnya pajak ini sifatnya semua, berlaku untuk semua warga negara. Tapi warga negara yang sudah memiliki penghasilan tertentu, jadi tidak semuanya, gitu. Karena ini salah satu bentuk kewajiban atau tugas dari warga negara kepada pemerintah. Mungkin itu yang bisa kakak sampaikan. Ada pertanyaan dari yang lain atau mungkin masih ada pertanyaan dari adik Anang ini yang mungkin bisa kakak bantu untuk jawab? Sudah Pak, terima kasih. Sama-sama di kolom chat. Oh, ini ada pertanyaan dari Adik Ayu Delia. Nah. Adik Ayu Delia Sundari. Pertanyaannya, sebentar. Ini nggak kelihatan. Oh, dari Adinda dulu ya. Oh, dari adik Adinda Ayuni Putri dulu ya, Kak. Tolong jelaskan proses pembayaran pajak secara self assessment. Wah, pertanyaannya bagus sekali nih ya. Supaya kita semua lebih tahu tentang proses self assessment dan lebih mengerti. Terima kasih, Kak. Baik, saya jawab dulu. Jadi, pertanyaan bagus sekali nih. Sudah mengarah ke materi yang lebih dalam, karena sebenarnya materi kita kali ini adalah untuk pengenalan saja. Tapi mungkin ini pertanyaan pada waktu dulu dapat pelajaran ini ya, pelajaran perpajakan ya, dari kelas 11 tadi ya, dari Bu Nino tadi kan katanya sudah disampaikan ini ya, sudah disampaikan ada materi perpajakan. Jadi gini, untuk perpajakan di Indonesia, sistem perpajakan di Indonesia adalah menganut sistem self assessment. Nah, yang dimaksud dengan self assessment ini adalah wajib pajak menghitung sendiri, kemudian membayarkan dan melaporkan penghasilannya dan penghitungan pajaknya kepada negara. Jadi tugas dari kantor pajak, dari petugas pajak sendiri adalah sebagai pengawas saja istilahnya, karena penghitungan pajaknya, pembayarannya dan pelaporannya dilakukan sendiri oleh wajib pajak. Selaku pengawas, petugas pajak akan mengkonfirmasi atau istilahnya mana ya? Istilahnya mungkin menyandingkan data yang kita punya, yang kantor pajak punya dengan pelaporan yang dilaporkan oleh wajib pajak itu tersendiri. Wajib pajak akan menghitung berapa penghasilannya sendiri, berapa penghasilan yang dia dapat, berapa besar pajaknya, menyetorkan ini bukan menyetorkan ke kantor pajak, tapi menyetorkan ke bank atau ke kantor pos untuk membayar pajaknya, kemudian melaporkan di kantor pajak. Sekarang pelaporannya bisa online. Jadi self assessment ini adalah, kakak ulangi lagi, wajib pajak menghitung, membayar dan melaporkan sendiri. Tugas kami sebagai Fiskus, sebagai petugas pajak adalah mengawasi dan menanyakan istilahnya, menanyakan atau mengkonfirmasi apabila ada data yang kami dapat tidak sesuai atau ada yang tidak benar dengan laporan dari wajib pajak itu tersendiri. Jadi mungkin itu jawaban yang bisa kakak sampaikan. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya ada dari Adik Ayu Delia Sundari. Kak, saya Ayu dari kelas 12 MIPA 1 mau tanya. Kan masih banyak nih warga Indonesia yang belum membayar pajak. Saya mau tanya,
bagaimana cara kita menyetor pajak yang terutang. Wah, ini masih ada kaitannya dengan yang tadi kakak sampaikan ya, pertanyaan sebelumnya tentang self assessment. Jadi untuk self assessment kakak ulangi lagi, mungkin wajib pajak menghitung, kemudian menyetor atau membayar dan melaporkan sendiri laporan pajaknya. Jadi untuk pembayaran pajak ini, setelah wajib pajak menghitung berapa pajak yang harus dibayarkan, wajib pajak akan membayarkan pajaknya di kantor pos atau di bank, atau sekarang bisa lewat mobile banking, atau bisa juga lewat toko-toko online ya, lewat Tokopedia, lewat kemudian Bukalapak, itu sudah bisa membayar pajak yang harus disetorkan itu tadi. Bagaimana cara membayar pajaknya? Untuk step-stepnya pembayaran pajak ini, terlebih dahulu sebelum membayar pajak kita membuat namanya ID billing atau kode billing. Jadi ketika kita sudah menghitung berapa besar pajak yang akan kita bayar, kita akan membuat kode billing. Jadi semacam kayak kode transaksi. Pajak apa sih yang mau kita bayar? Masa pajaknya bulan apa sih yang mau dibayarkan? Kemudian nilainya berapa? Itu nanti kita bikin kode billing. Setelah dapat kode billing, baru kita bayarkan ke kantor pos, ke bank, atau lewat toko-toko online. Bisa lewat Tokopedia atau Bukalapak. Jadi prosesnya seperti itu. Kemudian setelah dibayarkan, baru dilaporkan ke kantor pajak. Itu untuk pelaporan secara manual, tapi sekarang pelaporan juga bisa online. Jadi kakak ingatkan sekali lagi, untuk pembayaran pajak ini tidak dilakukan secara langsung di kantor pajak. Jadi ketika adik-adik datang ke kantor pajak ini sifatnya untuk mengurus administrasi, kemudian untuk melaporkan pajaknya saja. Jadi pembayaran tidak dilakukan di kantor pajak. Itu yang perlu kakak sampaikan. Mungkin itu yang bisa kakak kakak informasikan. Kemudian pertanyaan selanjutnya ada dari atas nama Dian Anissa. Maaf Kak, saya mau tanya tapi melenceng dari materinya. Oke, nggak apa-apa. SP2DK itu apa ya Kak? Ini materinya udah berat nih. Maaf nih Kak, sebelumnya saya penasaran karena pernah lewat di beranda Twitter. Oke, SP2DK. Ini masih nyambung juga sih sebenarnya dari pertanyaan yang tadi. Jadi setelah wajib pajak melaporkan laporan pajaknya, pertama menghitung, kemudian menyetorkan dan melaporkan. Nah, tugas kami selaku pegawai pajak adalah mengecek dan melakukan penelitian terhadap laporan yang sudah dilaporkan oleh wajib pajak tadi. Ketika ada data atau ketika ada hitungan yang tidak sesuai atau salah, nah tugas kami selaku pegawai pajak adalah meminta informasi atau meminta klarifikasi dari wajib pajak mengenai data tersebut. Nah, prosesnya bagaimana? Prosesnya adalah melalui penerbitan surat. Suratnya itu yang disebut dengan SP2DK ini. Jadi, SP2DK ini adalah surat konfirmasi dari pihak pajak kepada wajib pajak untuk meminta informasi mengenai pelaporan atau meminta data yang perlu kami konfirmasikan. Jadi misalnya wajib pajak sudah melaporkan melaporkan pajaknya, sudah menghitung, menyetor, kemudian melaporkannya dalam SPT tahunan maupun SPT masa. Setelah itu ternyata dari kantor pajak ada data yang mungkin perlu kita konfirmasikan. Misalnya penghasilan yang dilaporkan oleh pajak ini misalnya 1 tahun 100 juta katakanlah penghasilannya. Ternyata dari pihak kantor pajak dapat data, ternyata penghasilannya dari perusahaan ini, perusahaan tempat dia bekerja, yang dia dapatkan harusnya 250 juta. Berarti kan ada selisih. Nah, bagaimana cara kita mengkonfirmasi? Sedangkan laporan sudah masuk nih, dilaporkan oleh wajib pajak. Nah, caranya yaitu tadi dengan kita menerbitkan surat, namanya surat SP2DK itu tadi. Jadi surat SP2DK ini pada intinya adalah surat konfirmasi atau klarifikasi tentang permintaan data atau informasi kepada wajib pajak, baik mengenai laporan yang sudah dilaporkan oleh wajib pajak maupun terkait dengan data yang kami dapatkan yang belum dilaporkan dalam pelaporan pelaporan wajib pajak itu tadi. Jadi mungkin SP2DK secara singkatnya sih seperti itu. Semoga bisa dipahami ya Adik, kepada Adik.
Vian Anissa. Kemudian untuk selanjutnya ada pertanyaan dari Akila Diah Wanodia. Pertanyaannya, Kak, kalau misalkan ada seseorang yang sudah mempunyai NPWP saat dia bekerja, itu kan sepertinya wajib membayar pajak. Tetapi jika dia di PHK atau mengundurkan diri, lalu menjadi pengangguran dan mempunyai small business dan lain-lain, itu wajib Kak, pertanyaannya nggak kelihatan, Kak. Oh, itu masih wajib bayar pajak nggak, Kak? Oke, jadi ini ada contoh kasus misalnya ya, misalnya ada satu orang yang bekerja di perusahaan yang atas gajinya itu dibayarkan oleh bendahara perusahaan. Jadi untuk pajak ini sebenarnya ada dua jenis sih. Jadi atas penghasilan yang dia dapat itu sudah dipotong langsung oleh si pemberi kerja. Misalkan kita bekerja karyawan swasta, PNS, TNI, Polri, yang atas penghasilan kita itu sudah ada yang mengurus istilahnya, sudah ada bendahara gajinya, itu selaku penerima penghasilan atau selaku karyawan, kita hanya kewajibannya melaporkan SPT tahunan atas penghasilan yang kita dapat. Karena penghitungan pajaknya sudah dihitung langsung, sudah diurus semuanya oleh bagian bendahara gaji atau bagian istilahnya kalau di pihak kami mungkin bendahara gaji ya. Jadi kalaupun ada penghitungan pajak yang harus dibayarkan sebelum karyawan tersebut menerima penghasilan sudah dipotong langsung penghasilannya untuk membayar pajaknya. Berbeda halnya ketika kita mempunyai usaha tersendiri, misalnya kita punya toko atau punya kios atau kita jualan online nih, jualan online lewat toko online, kita jual produk misalnya produk sepatu atau produk tas gitu. Nah, atas penghasilan yang kita dapat itu belum dipotong pajak. Jadi kita akan menghitung, membayarkan dan menyetorkan sendiri tadi pajak yang harus kita bayarkan. Kembali ke sistem tadi pertanyaan sebelumnya, self assessment. Jadi self assessment ini adalah wajib pajak menghitung, membayar, kemudian melaporkan sendiri. Ini sebenarnya berlaku untuk semua wajib pajak. Tapi dalam kasus wajib pajak yang memiliki usaha sendiri, misalnya itu tadi, dia wajib menghitung, membayar dan melaporkan karena yang tahu penghasilan yang dia dapat adalah dari dia sendiri. Jadi dia wajib menghitung sendiri, kemudian membayarkan pajaknya. Kalau untuk karyawan atau PNS, TNI, Polri, itu yang lebih tahu penghasilannya, penghitungannya adalah dari bendahara gaji. Jadi bendahara gaji nanti akan menghitung si karyawan ini atau si pegawai ini penghasilannya sudah wajib dipotong pajak atau belum, sudah wajib dipotongkan pajak atau belum. Nanti ketika wajib dibayarkan pajaknya, bendahara akan memotong secara langsung. Jadi sebelum dibayarkan pajak, dibayarkan gajinya, penghasilannya itu tadi sudah dipotong pajaknya. Jadi istilahnya untuk karyawan, PNS, TNI, Polri atau karyawan yang bekerja di perusahaan atau di tempat bekerja tempat yang sudah memotong pajaknya, dia akan menerima penghasilan itu secara bersih. Nah, terkait dengan NPWP itu tadi yang ditanyakan, misalnya dia sudah bekerja, sudah punya NPWP, kemudian dia tidak bekerja lagi, maka ketika status NPWP-nya itu masih aktif, dia tetap wajib melaporkan penghasilannya. Karena pada dasarnya ketika kita punya NPWP, kita terdaftar sebagai NPWP orang pribadi, kewajiban kita adalah melaporkan penghasilan yang kita dapat. Masalah ada penghasilan atau tidak, itu nomor 2. Jadi yang pertama adalah tetap kita wajib melaporkan penghasilan kita. Karena dari kantor pajak sendiri, kami itu tidak tahu misalnya si A ini masih bekerja atau tidak. Jadi dari laporan yang dilaporkan oleh si A ini, kita akan tahu kalau ternyata misalnya 2021 misalnya katakanlah si A ini sudah tidak lagi bekerja dan menjadi pengangguran, belum ada penghasilan lain. Nah, dari laporan pajak itulah yang nanti akan bisa kita ketahui bahwa si A ini ternyata terakhir bekerja di perusahaan ini adalah tahun 2020 misalnya. Jadi 2021-nya untuk si A ini sudah tidak
memiliki penghasilan lagi dan belum bekerja di tempat lain. Jadi seperti itu. Nah, misalkan si A ini kemudian di awal tahun depan misalnya katakanlah karena sudah pengangguran selama 1 tahun di 2021, kemudian 2022 misalnya pengen bikin usaha sendiri, pengen punya toko sendiri, istilahnya tidak lagi bekerja di perusahaan atau tidak lagi sebagai karyawan. Nah, bagaimana caranya? Nah, seperti itu tadi. Jadi ketika si A ini bekerja di perusahaan, gajinya kan sudah dipotong langsung. Dia tinggal melaporkan penghasilannya, kemudian ketika dia sebagai pengangguran atau tidak ada penghasilan lagi, dia tetap wajib melaporkan. Apa yang dilaporkan? Yang dilaporkan ya penghasilan yang dia dapat. Jadi misalnya tidak ada penghasilan, ya itu yang dilaporkan. Kemudian misalnya 2022, si A ini pengen punya usaha sendiri. Nah, itu tadi kembali ke asas self assessment. Jadi nanti dia akan menghitung, membayar dan menyetorkan pajak yang harus dia bayarkan. Jadi karena yang tahu dari penghasilan si A sendiri itu tadi adalah dari wajib pajak sendiri. Jadi dia yang akan menghitung, membayar dan menyetorkan pajak. Begitu. Jadi kewajiban NPWP ini tetap akan melekat dan untuk satu orang hanya bisa punya satu NPWP. Jadi karena sekarang dasarnya adalah NIK, jadi ketika kita sudah terdaftar NPWP, kita tetap wajib melaporkan penghasilan kita. Entah itu ada penghasilan atau tidak, kita tetap wajib laporan. Kewajiban punya NPWP adalah melaporkan SPT tahunannya. Jadi seperti itu mungkin yang bisa kakak sampaikan. Ada pertanyaan lagi? Ini pertanyaannya udah banyak tadi ya kak ya. Mungkin nanti dipilih ya kak ya, siapa yang pertanyaannya paling bagus tadi. Tapi sebenarnya semuanya pertanyaannya bagus semua ini. Lebih apa ya? Lebih masuk ke materi pajaknya, bukan pengenalan pajaknya sebenarnya kak. Kalau kegiatan kita pagi ini kan sebenarnya pengenalan pajak. Cuman karena mungkin dari adik-adik ini sudah kenal, sudah pernah mendapat pelajaran pajak, jadi mungkin dulu ada pertanyaan yang belum sempat ditanyakan atau mungkin belum sempat terjawab, mungkin ditanyakan pada waktu kesempatan ini, Kak. Oh iya, adik-adik jangan lupa kakak ingatkan untuk mengisi pre-test dan post-testnya ya. Silakan adik-adik apabila masih ingin bertanya atau ingin menanyakan sesuatu bisa raise hand atau lewat kolom chat. Kalau misalnya tidak ada, saya akhiri cukup sekian materi yang saya sampaikan. Kurang dan lebihnya kakak mohon maaf. Waktu dan tempat kami kembalikan ke MC. Silakan Kak Dila dan Kak Ruben. Hai adik-adik semua, gimana? Masih semangat nggak? Ini yang off kamera jangan tidur nih dijelasin dari tadi ya. Wah. Makasih ya atas Kak Yudo atas materi yang telah disampaikan. Lumayan lama juga ya tadi ya jelasin materinya. Apakah masih oksigennya masih ada? Masih Adik-adik semua. Nih? Kami mau mengingatkan ya, jadi KPP Pratama Tangerang Barat ini punya media sosial, ada Instagram, ada Twitter, dan yang paling baru nih TikTok ya. Jadi bisa kalau ada yang mau pengen tahu gitu, penasaran, bisa follow @pajaktangbar username-nya. Terus ada YouTube dan Facebook juga KPP Pratama Tangerang Barat. Jadi kalau misalkan lain kali nih tiba-tiba ada muncul pertanyaan yang pengen disampaikan, boleh ke media sosial kami. Terus kami juga mau ingetin kalau ada post test dan kuesioner ya kayak. Iya, yang harus diisi ya adik-adik ya. Jadi kan tadi udah ngisi pretestnya ya. Pretest, iya. Karena sekarang materinya tadi udah disampaikan, sekarang mohon mengerjakan post test yang telah kami bagikan. Kita kasih waktu 3 menit ya, soalnya isinya sebentar doang. 3 menit. Nah mungkin sebagai persiapan juga sebelum setelah ini ada quizzes ya, jadi ngerjain quiz gitu. Materinya tentang materi yang tadi udah dijelasin sama Kak Yudo. Beda sama tebak lagu tadi ya, kalau tadi kan itu lebih ke wawasan aja ya, kalau ini tadi berdasarkan materi yang udah dijelasin. Jadi buat adik-adik yang tadi udah dengerin apa yang dijelasin sama Kak Yudo, pastinya bisa jawab quizesnya.
Kita kasih waktu ya 3 menit ya buat ngisi. Iya, untuk ngisi post-testnya dulu ya adik-adik ya, karena kan nanti sama kuesionernya juga. Ini Yang tadi masih belum isi presensi juga kalau bisa isi presensi, karena untuk memudahkan kami kita ngasih sertifikatnya nanti untuk Kak ya. sertifikat nanti ya, karena nanti akan dapat sertifikat per orangnya karena telah mengikuti Tax Go to School 2021 bersama KPP Pratama Tangerang Barat. Siapa tahu nanti kalau misalnya mau Ini bisa kepakai ya Kak ya sertifikat kuliah ini. gitu kan biasanya Ya. kan kayak apa sih masuk di daftar CV-nya gitu Kak ya. Iya, bisa masuk ke CV-nya. Misalkan kalian mau daftar Ikut organisasi kemahasiswaan kampus, gitu, ya itu bisa kalian tambahin tuh. Pernah ikut Tax Goes to Tax Go to School. School 2021. Cuman sekali setahun acaranya, 2 kali setahun ya. Iya, dan nggak semua sekolah dapat ya Kak ya. Benar, kita pilih. Khusus pilih SMA PGRI 109 gitu. Ya, adik-adik udah pada ngerjain post-testnya kah? Linknya ada di kolom chat ya. Tadi keren juga sih pertanyaan-pertanyaannya Kak ya. Iya. Apalagi tadi kayaknya yang lumayan panjang si Anang ya. Anang bukan? Coba dicek. Iya tadi yang dia nanya barang pajak, terus dia berani menyampaikan sarannya kalau Pendapat bisa dia ya. pendapatnya kalau bisa tuh nggak dari pajak doang dong ditekan, tapi udah dijelaskannya sama Mas. Iya, sama Kak Kak Yudo. Yudo tadi ya. Seperti itu. Juga di sini ada Ayu Dela tadi. Ayu Delia Kak, Dela saya. Ayu Delia. Ayu Delia Sundari. Sepertinya orang Sunda, ini ada Sundarinya ya. Sotoy banget nih kayaknya. Terus ada Adinda Ayuni. Keren-keren sih, maksudnya pertanyaannya malah udah advance ya. Tadi kita maunya sebenarnya tuh menjelaskan ya apa sih pajak gitu doang ya. Iya, kayak permukaannya aja lah. kulitnya gitu ya, kulitnya yang kita jelasin. Tapi ternyata adik-adik lebih dalam gitu taunya ya. Rasa penasarannya bagus, lebih kita apresiasi itu ya buat teman-teman di sini. 5 lagi Kak. 5 lagi Kak. 1 lagi Kak. Lagi dong lagi. Oh, tadi ini lagu ya. Sylvia Julianti nih. Iya lagi dong. Wah. Sayang sekali kalau untuk kuis kita untuk tebak lagu kita cuma punya 4 lagu ya. Kalau kebanyakan nanti acaranya ganti nih, tiba-tiba bukan Tax Go to School. Jadi acara bagi-bagi hadiah. Iya. Oke, buat adik-adik yang udah ngerjain post test dan ngisi kuesioner. Buat Sylvia tadi kalau misalnya pada belum kedapetan hadiah, kita bisa bersiap ini ya Kak ya. kuisis. Tapi kita sebelumnya buru-buru cepet-cepetan juga nih karena kuisis kan cuma muat 20 orang Kak ya. Oh iya, yang bisa ikut kuisis ini cuman 25 ya Kak ya. 25 orang, sedangkan kan ini ada total ada 100 lebih orang ya. Jadi nggak semuanya bisa ikut kuisis. Jadi untuk yang mau berebut hadiahnya, kita harus berebut dulu untuk bisa ikut kuisisnya karena kuisisnya ini terbatas untuk 25 orang aja. Jadi mohon maaf untuk yang lain yang ternyata belum bisa ikut, nanti waktu rebutan nggak dapet, mungkin bisa apa nih Kak? Minta traktir teman ya. Teman yang menang ya. Jadi di sini akan ketahuan nih yang benar-benar dengerin materinya bisa jawab cepat. Kita sih nggak ngelihat siapa yang juara 1 umum juara yang di sekolahnya, tapi ya siapa yang di sini yang denger ya. Oke, mungkin udah selesai teman-teman ngisi post test dan kuisionernya. Iya, ini kita sengaja belum kirim link kuisisnya karena itu tadi ya harus berebut, cuman bisa diikuti oleh 25 orang aja dari 100 lebih orang gitu. Jadi kalian harus berebut ya setelah ini. Oke, kita mulai siap-siap. Aku itu sampai 3 ya, langsung di-share sama Kak Tara. Oke. Siap-siap adik-adik untuk masuk kuisisnya. 2, 3. Ja. Udah pada masuk. Wih, tiba-tiba 16. Oh, bisa lebih. Oh, nggak apa-apa, masuk aja semua. Oh, ternyata bisa ya, Kak? Udah 40 orang nih yang ikut. 41. Iya, terakhir.
Ayo semuanya yang mau daftar. Masih masuk semua ya. Kita tunggu dulu, nanti kita coba dulu ya. Ini ke semuanya bisa masuk atau enggak, tapi kalau bisa semua ya bagus. Makin ketat nih persaingan nih. Dan masih tunggu, sudah 71 peserta, 72. Ternyata bisa ya adik-adik, lebih dari 25 orang nih. Kakaknya agak-agak miskom nih ya. Kita tes dulu tapi kayak Oke. siapa tahu ternyata agak, karena kita nggak berbayar kayak. Kuisisnya gratis ini. Ya, kita tunggu, aku hitung sampai ya 10 detik lagi. Udah ada 76 ya. Ya, kita langsung mulai. 77. Pertanyaannya nggak susah sih, ada di materi semua ya Kak. Ada yang namanya sama kayak aku, Della Vivian. Hai Della Vivian, kita namanya sama nih. Mau di remove nggak Dela? Jangan dong. Jangan diri. Bercanda ya, Dela ya. Bercanda ya. Terus ada siapa lagi? Syakila, Syakila. Ana. Oh, ada 2 yang namanya Ana. Ani Lestari, Aldi, Nadia Afrilia. Raffi Rizkula. Udah berapa orang nih Kak yang join Kak? Dan 81. Udah 81 ya. Udah kali ya? 82 masih Oke ada deh. yang join. Bentar lagi kita tunggu ya. Ya, kami tunggu lagi ya. Oke, mungkin kita start ya Kak ya. Iya, boleh. Kita coba dulu ya. Coba ya adik-adik ya, Siapa semoga tahu bisa ternyata ya. ada. Start. Oke. Total ada 85 ya. Wih, udah ada yang bener, cepet banget nih. Wih, Agustini Amelia nih udah jawab nih. Buat teman-teman nih juga harus cepat ya, karena kan poinnya makin yang paling cepat juga dia makin tinggi Iya, ya. jadi semakin cepat dan dia betul terus, dia akan posisinya akan di atas. Wih, Deswina Atika memimpin. Deswina, aku padamu. Ayo semangat adik-adik. Deswina, Deswina. 3 strike point sama kayak Rizka. Nanti ada pertanyaan terakhir, itu pertanyaan paling sulit ya kalau nggak salah. Pertanyaan yang sulit taruh di belakang ya Kak ya. Wah, sekarang Rizka nih yang mimpin. Wih, ketat Rizka banget belum ada nih. salah dong sama Deswina. Sakingnya ikut ada banyak ya. Nge-cheat ya? Enggak dong Kak, mereka kan dengerin nih dari awal sampai akhir materinya tadi. Kita cuma ambil 3 pemenang ya Kak ya dari kuis Iya, ini. 3 pemenang. Juara pertama voucher pulsa senilai 125.000, juara kedua 100.000 dan juara ketiganya 75.000. Ini sengaja kita agak ajak ngobrol biar agak ke distract ya sebenarnya kayak. Iya. Nih ayo saya iming-imingin hadiahnya. Sekali lagi hadiahnya. Juara 1 125.000, juara keduanya 100.000 dan juara ketiganya 75.000. Ayo. Wah, Ada Akila. Arya Rama, Syah Putra. Akila belum ada salah nih. Emang wanita itu jarang salah ya. Wow, selalu semangat. Wah, Akila benar-benar 7 belum salah. Akila, kamu Ini ada 10 pertanyaan ya Kak ya? iya 10. Total ada 10 pertanyaan. Aku yakin nggak ada yang benar semua kecuali nomor 10 tuh hoki. Oh iya Kak. Kan aku yang buat soalnya. Ternyata Kak Ruben nih yang bikin soalnya nih. Kalian terjebak kah? Oh, udah ada mulai ada yang salah nih Kak. Si Akila, oh Akila udah salah. Tapi dia tetap memimpin Sekarang tuh, Kak, nomor 2. pemimpinnya Sekarang yang memimpin Arya. Arya Rama Syah Putra. Udah ada yang mau selesai nih. Gila, Arya. Deswina udah kelar di posisi ketiga, sekarang Deswina posisi kedua udah kelar juga. Atalah Najwa
Yang pertama masih dipimpin oleh Arya Rama. Ada Rama masih ada satu. Deswina Atika turun nih Kak. Bye Deswina, maaf ya kamu belum beruntung. Karena kita cuma ambil 3 pemenang. Wih, Ayo Arya Diva, Rama satu lagi Syahputra Diva. nih. Bisa ngelewatin Arya nggak? Ayo Diva, pertanyaan terakhir. Wah. Oke, udah ya, kita udah dapat 3 tertinggi nih. Di bawah masih ada nggak ya? Top 3. Oh, masih ada yang belum kelar nih, Kak. Ada yang bergeser di nggak ya? bawah-bawah masih ada yang belum nih. Siapa tahu ada yang kegeser nih. Ya, loh. Ya, ini ada Pertama yang yang nggak ini nih. ada yang nggak ngejawab nih ya. Kenapa nih teman-teman nggak ngejawab? Macet Bingung ya? Atau koneksinya? Atau susah banget pertanyaannya? Enggak kok, nggak susah banget. Pertanyaannya seputar materi yang tadi udah disampaikan Kak Yudo ya. Tadi si Arya bisa benar nomor 10 ya? Padahal udah dibikin susah ya Kak. Iya, pertanyaannya tuh nama Tapi dia Kak Dela. 8 kok, 8 soal. Apa nggak berurutan Kak ya? Kayaknya nggak ada pergeseran lagi. Kayaknya nggak ada ya Kak ya? Ya, aku tunggu 1 menit lagi. Siapa tahu ada teman-teman yang di bawah ternyata bisa ke up dengan jawaban-jawaban yang benar. Leaderboard sementara pemimpinnya Arya. Rama Syahputra dan yang kedua adalah Rifka. Oh, masih ada Kak. Masih ada Rizka nih. Yang Wah. ketiga ada Diva Nadia Octavia. Ayo. Kita akan tunggu yang belum Wah, selesai. Wah, tiba-tiba naik ke kegeser. atas. Ini ada Rizka Sherliana. Luar biasa loh Rizka. Jangan bisa mengalahkan Arya Rama Syahputra nih. Dia masih belum jawab pertanyaan terakhir nih yang jebakan tadi ya Kak ya. Apa sih Kak pertanyaan yang terakhir tuh? Jangan-jangan Nanti kita tanya Rizka Den. Yang pertanyaan paling out of the Wih, box. Rizka naik loh Kak, nomor 1 sekarang dia. Mengalahkan Arya Rama Syahputra. Oke, kita tutup aja Kak. Jadi ada pemenangnya juara 1. Dari juara 3 dulu deh. Ya, jadi juara 3-nya adalah Rifka. Selamat untuk Rifka. Dan juara 2 ada Arya Rama Syahputra. Dan yang pertama, juara 1-nya yang tiba-tiba naik nih ya, terakhir-terakhir, ada Rizka Sherliana. Oh, keren banget sih yang Rizka. Bisa benar semua. Wow, jadi yang 3 orang ini tuh benar semua ya Kak ya jawabannya? Oke, aku mau sapa satu-satu. Nanti kalau misalnya ada yang nggak balik nyapa, kita kasih ke juara 4, ke juara 5 dan seterusnya. Oh itu iya, ya. boleh. Jadi untuk ketiga pemenang ini tolong Yang juara 3 dulu dia tadi muncul. siapa? Juara 3 tadi adalah Rifka ya. Rifka, come here. Iya. Rifka boleh on cam dulu. Kita sapa dulu ya Rifka. Ya Kak. Kita pengen ketemu nih. Bisa tolong di pin nggak Kak? Iya, Larifka. Tadi Larifka kita udah ngobrol nggak ya? Belum Ya? Belum. Larifka, Hai, Larifka. kenapa hanya matanya Larifka? Malu nih. Wah, keren Larifka nih, kayaknya kamu tadi dengerin banget ya? Dengerin Kak. Aku boleh tanya dong Larifka, pertanyaan nomor 10 apa sih Larifka? Aku malah nggak tahu loh. Oh ya, aduh. Tadi ngulang sih yang nomor 10 kan nomor 3 gitu. Aku ada yang salah yang pajak tertinggi di 3 tahun terakhir. Terus ngulang lagi, disuruh isi ulang. Oh, 2018. Oke. Oh, berarti acak sih Kak. Oh, no, soalnya acak ya. Aku penasaran, nanti dia di juara 1-nya ya. Ini Larifka dari 11 MIPA 2. Oh ya, boleh 12 nanya. Kak, 12. 12 MIPA 2. Larifka gimana kuliah? Kuisisnya gampang nggak? Kalau tadi ngedengerin sih inget-inget aja, tapi ada yang lupa juga sih. Berarti alias aku ngedengerin loh Kak dari tadi gitu ya maksudnya. Ini nggak susah loh Kak. Menurut kamu, kita mau tanya dong,
materi yang bagian pertanyaan atau apa sih yang paling kamu tangkap tadi di pajak tes Ghost to School hari Iya, ini? dari awal materi sampai sesi tanya jawab tadi itu apa sih yang nempel banget di kamu? Sebagai juara 3 hari Pendapatan ini, terbesar Kenapa? pajak, pendapatan negara terbesar dari pajak. Iya, berapa persen, ingat nggak berapa persen dari pajak? 71%. Iya, betul Keren sekali, banget. luar biasa. Keren banget, Oke, Larissa. selamat ya Larifka ya. You deserve it, Terima Larissa. kasih. Nanti kita akan kirim voucher pulsanya. Setelah acara ini selesai, kita akan hubungin kalian satu-satu pemenang kuisis ini maupun yang tadi ya Kak ya, yang tebak lagu. Sama tambahan ada yang peserta teraktif dan pertanyaan Baik. terbaik. Iya. Oke, next kita Next, sapa juara kita ke 2-nya dulu. juara kedua. Larifka jangan dimatiin kameranya, nggak apa-apa loh, on terus. Juara 2 tadi siapa? Katara? Juara 2-nya ada Arya Rama Arya ya. Rama. Arya Rama. Tadi ada muncul nggak sih? Iya, Kak. Hai. Coba tolong Iya, dibuka, Kak. Katara. Oh, belum. Hai Arya Rama. Wih, kamu Iya, udah mandi Kak. ya? Di saat Udah teman-teman dong. kamu tadi ada yang baru bangun tidur, kamu udah mandi ya? Arya Rama. Gimana perasaan kamu nih tiba-tiba detik-detik terakhir terkalahkan nih sama siapa tadi yang juara 1? Rizka ya? Kamu senyum-senyum sama siapa itu? Ya, nggak apa-apa, Kak. Biasa aja sih. Oh, nggak apa-apa katanya. Gimana Arya Rama? Kamu dari kelas 12 apa sih? Saya dari kelas 12 IPS 1. 12 IPS 1, IPS pas anak 1. sosial banget nih kan. Iya, kamu nanti mau ambil apa kuliahnya? Ekonomi sih. Oke, berarti bakal dapat pajak ya Kak ya, kalau Iya, ekonomi ya Kak ya? pajak ya. Gimana Rama, menurut kamu tentang materi hari ini, sama pertanyaan tadi ke Larissa, yang paling melekat di kamu dari Teks Ghost to School hari ini apa? Tadi sih APBN itu, Kak. Soal APBN. Selain itu dong. Kalau APBN kan biasa dapat di sekolah Sama ya. dong itu kayak Larifka, selain itu. Tadi paling apa ya? Iya itu doang sih, Kak. APBN yang paling itu tadi. Oke Oke, deh. nggak apa kalau ya. gitu. Apa deh kalau mau barengan sama Larissa kita siapa bisa Larifka. Oh, Larissa. Siapa lah kita bisa memisahkan kalian berdua. Oke. Terima kasih ya buat Arya. Selamat udah jadi juara kedua. Keren banget tadi dengerin ya. Nggak nge-cheat kan, Arya? Enggak lah, Kak. Masa bisa nge-cheat, kan ada waktunya, Kak. Iya, Oke, benar oke, sekali. siap. Oke, selamat ya sekali lagi buat Arya Rama. Sayang banget, aku banget tadi pengennya si JJ yang juara ya, cuma si Jenari ini belum berkesempatan sepertinya. Memenangkan kuisis Iya. ya. Jenari ketawanya di unmute dong, nggak apa-apa. Oke, next. Juara pertamanya, ini dia juara pertamanya yang detik-detik Rizka terakhir tiba-tiba Sherry. naik ke atas. Sherry. Rizka Sherliana. Wah, ini sih dari Hai Rizka. Hai Kak. ya dari auranya juga anak-anak Dia emang pinter banget ya kayaknya ya. munculnya terakhir nih. Oh. Bodoh amat nih teman-teman udah pada naik ke atas, gua mau terakhir gitu. Biarkan Tiba-tiba aku naik menunjukkan juara siapa aku 1. sebenarnya, kayak gitu kan. Iya. Keren banget. Gimana tadi si siapa namanya? Ketutup nih. Rizka Rizka. Sherliana. Kalau di kamu yang paling kamu tangkap materinya apa hari ini? Selain Yang APBN. kata dari pertanyaan Anang itu, yang kata pajak itu kan bukan apa namanya, kenapa harus jadi hal utama kan yang buat membangun negara. Tetapi kan di Indonesia ada juga kayak hasil buminya gitu. Itu yang Nah, paling melekat di kamu ya. iya Kak, Oke, tapi udah dijawab ya sama Kak Yudo ya. iya. Iya. Atau ada yang lain lagi yang mau kamu sampaikan, Rizka, atau mau nyanyi? Boleh juga. Tiba-tiba disuruh Aku nyanyi. juara 1. Gitu kan. Tadi ada kolom komentarnya rame banget. Bentar ya, Rizka, kamu sebagai juara 1 harus ada treatment spesialnya nih. Iya, treatment spesial. Asik Rizka. Asik Rizka, makan nasi uduk hari Jumat. Oh ya. Oh ya udah masuk sekolah soalnya ya sekarang ya. Iya. Wah dia Rizka si Bang Jago. Wah Rizka kayaknya famous banget ya, masa suka makan nasi uduk ya? Rizka ya? Oh enggak. Wah ini SKSD banget Jenari nih. Oke deh.
Sekali lagi selamat Untuk buat Rizka Rizka. Syariana yang juara 1 dapat voucher pulsa senilai berapa Kak? 125.000. 125.000. Selamat Rizka. Makasih Kak. Iya. Next kita acaranya apa nih Kak? Next kita kayak mau mau ngumumin mungkin ya. Ada penilaian dari kakak-kakak di sini Kita buat dari tadi udah pantengin nih siapa peserta yang aktif dan pertanyaan yang paling berbobot gitu ya Kak ya, kata Kak ya. sama mungkin nanti kita mau kasih award spesial buat beberapa, mungkin siapa tahu yang paling kameranya on point gitu kan ya iya, Kak ya. dari awal sampai akhir tuh kameranya nyala terus gitu ya, akan kita Yang ngakak-ngakak sendiri, padahal kita nggak tahu nih ada apa nih, tapi ketawa mulu gitu. Oke, kita udah kantongin nih namanya nih Mana Kak? Kulit dong Kak. yang teraktif. Ini tulisannya jelek banget, maaf ya. Bercanda ya Kak Muli. Kita udah kantongin. Kita udah kantongin peserta teraktif karena dia tuh tadi nanya 2 kali ya Kak ya. Ngasih pertanyaan 2 kali dan ada juga pertanyaan terbaik nih. Jadi Kita mau ngumumin yang siapa dulu nih Kak? Yang teraktif dulu atau yang terbaik dulu ya Kak? ini kalau penanya teraktif pasti udah pada tahu. Dia juga maksudnya tadi kita bilang ya dia memberikan Insight pendapat juga, gitu. iya Itu dia yang kita kasih harapkan insight ya. dia kasih pertanyaan Artinya juga. 2 arah pembicaraan kita. Iya, jadi nggak hanya kita menyampaikan ke adik-adik, tapi adik-adik juga bisa sampaikan insight-nya ke kita. Teman-teman dong, Kak. Oh ya teman-teman, oke, sorry teman-teman. Oke, kita bacakan walaupun tulisannya cukup susah untuk dibaca. Saya akan berusaha. Penanya peserta Teraktif jatuh kepada jeng Anang Prasetyo Putra. Ya. Selamat Anang, kamu tadi udah nanya 2 kali ya dan udah berani nih sampai insight kamu. Anang boleh muncul lagi dong. Wah, ini pasti siswa kebanggaan Ibu Ninuk sepertinya. Anang, where are you? Mau dicabut nih? Jangan dong Kak. Hai Anang. Ada nggak? Anang Boleh Hermansyah. tolong on kamera. Anang lagi syuting apa gimana? Anang Hermansyah. Dia cuci muka ya? Oke deh, kita panggil dulu ya yang selanjutnya ya. Buat penanya terbaik. Iya, yang pertanyaannya berbobot. Ada yang GR nggak? Kayaknya aku deh penanya terbaik. Boleh disampaikan aja di kolom komentar. Kayaknya aku deh gitu. Gak mungkin gak aku gitu kan. Anang masih belum juga, Anang masih belum hadir. Oke deh, kita sampein dulu penanya terbaik. Jatuh kepada Ayuni Putri. Iya, Ayuni Adinda Ayuni Putri. Ada Dindanya ya? Iya, Adinda Ayuni Putri. Where are you? Hai Adinda. Wah, Dinda lagi-lagi hanya matanya. Kenapa ini? Kenapa? Iya, Mereka janjian ya. Iya, kita nanti kalau disuruh on Kita cam, nanti on cam aja. matanya aja yuk gitu. Oke, Adinda, kamu masih ingat gak pertanyaan kamu tadi apa, Adinda? iya masih ingat. Boleh Jawabannya disampaikan juga lagi ingat dong? nggak jawaban dari Kak Yudonya? Iya, boleh disampaikan lagi dong pertanyaan dan jawabannya supaya teman-temannya mungkin tadi siapa tahu ada yang ke-skip. Ada yang lupa. Ada yang lupa. Coba Adinda disampaikan lagi. Tadi kan pertanyaan tentang self-assessment prosesnya. Nah, itu dijelasin tadi, kalau self-assessment itu kita wajib pajak menghitung dan membayar pajaknya sendiri. Sekarang juga bisa lewat online. Nah, nanti kantor pajaknya itu yang menjadi pengawasnya, gitu. Oke, benar sekali. Keren banget, Terima kasih Adinda. Adinda atas Nih, jawabannya. Yang nanyanya berarti niat ya, nggak cuman mau. Iya, nggak cuma mau hadiah Hadiah doang. aja nih, dia beneran nanya dan perhatiin jawabannya. Gitu. Oh ya, sama kayak yang penanya pemenang kuis sebelumnya, aku mau nanya juga materi yang paling lekat di kamu hari ini selain pertanyaan kamu, itu apa, Adinda? Yang tadi tentang free reader itu, yang dia nggak bayar, nggak ngeluarin biaya, tapi ikut nikmatin fasilitasnya gitu.
Free rider Iya, ya maksudnya. Benar ya. Iya. Ini keren nih. oke. Berarti dia dengerin tapi. Aku Iya. suka deh kalau yang niat-niat banget kayak gini nih. Pasti kedepannya jadi orang sukses banget ya. Amin, amin, amin. Oke, kita makasih ya Adinda ya. Makasih ya Dinda. Ya, Kak, makasih juga. Apakah Anang Prasetyo Putra udah hadir? Anang apalagi syuting? Masih belum hadir juga nih. Aduh, bisa diganti nih Kak. Wah, nih. Jadi nggak sepertinya- teraktif nih kalau begini nih. Sayang sekali. Ini Adinda di siapa? Kayaknya karena Anangnya lagi nggak ada, mungkin kita akan ke penanya, Akilah. ke peserta teraktif kedua ya. Yang pas nebak lagu juga kayaknya Dia ada cuman ada juga gitu kan. belum belum tepat beruntung ya. aja gitu ya. Sorry banget nih Anang Prasetyo Putra nih karena kamu nggak ada di sini kita harus Kita harus fair ya sesuai perjanjian kita sesuai di awal, perjanjian harus harus kalau muncul ya. misalkan harus muncul dari awal sampai akhir. Apalagi judulnya peserta teraktif. Dia mah hilang terakhir-terakhir. Kan disayangkan banget ya. Jadi kita akan serahkan peserta teraktif ke orang lain gitu. Siapa ya Kepada Kak siapa? ya? Kepada Akilah dia, Wana dia. Ya. Jadi tadi waktu tebak lagu si Akila juga sempat jawab nih. Hai Akila. Akila. Mundur dikit dong Akila, biar nggak alisnya doang Akila. Iya. Hai Akila. Gimana nih kamu bisa ngerebut pemenangnya Anang Prasetyo Putra? Bisa ngerebut hadiah-hadiah sebagai peserta teraktif karena kamu tadi juga waktu lagu berpartisipasi, waktu seksi tanya jawab juga kamu ngajuin pertanyaan. Waktu kuisis gimana? Kamu bisa nggak jawab pertanyaannya? Salah 2 doang, Kak. Kenapa? Salah 2 doang. Oh, salah 2 doang. Oke. Ditekan ya. Sebenarnya gue juga tinggi, cuma salah doang. Canda ya Akila. Akila, kamu masih inget gak tadi pertanyaan kamu apa? Yang tentang NPWP itu. Nanyain PBB ya? NPWP Kak. Oh, NPWP. Nggak jelas nih suaranya nih Akila nih putus-putus. Coba disampaikan lagi pertanyaannya, detailnya sama jawabannya kayak gimana tadi dari Kak Yudo. Kan kalau misalkan seseorang itu udah punya NPWP waktu dia kerja, terus setelah dia di PHK atau nanti jadi pengangguran atau punya small business, itu masih wajib bayar pajak enggak? Terus tadi jawabannya masih, tapi dilaporin secara sendiri gitu. Iya, Masih betul lagi. sekali. Bagus ya, berarti kamu juga dengerin ya. Jadi word to give lah ya. Worth it lah. Kita kasih Penanya sebagai teraktif pada hari ini ya. buat Akila. Oke, Akila terima kasih ya. Nanti, untuk penanya terbaik dan peserta teraktif hadiahnya Hadiahnya apa sih Kak? itu juga pulsa senilai masing-masing Rp50.000 ya Kak ya. Iya, oke. Jadi nanti selesai acara kita akan hubungin pemenangnya satu-satu. Atau kalian bisa chat ke nomor yang ada di kolom chat ya. Nanti kita akan kasih nomor WhatsApp yang bisa kalian hubungi. Yang nggak menang jangan ikut-ikutan Chat ya, chat kita ya. bingung Ketika nih. ngaku Kak, aku peserta paling Aktif loh Kak, padahal enggak. atau Kak aku paling fashionable hari ini. Enggak ya, kita nggak bisa. Kita nggak bisa Tapi bagi kayaknya gitu. aku mau ngasih hadiah tambahan deh Kak. Buat Untuk siapa sih Kak dari tadi nih Kak? nggak tahu nih, aku dari tadi kan ngeliatin nih di Zoom kayak yang paling niat banget dengerin, yang paling ngekek-ngekek sendiri. On kamera terus sih Kak kalau saya lihat ya dari tadi nih kayaknya Iya, nih. yang Kita sama nggak nih pemikiran kita sama nggak nih? iya yang benar-benar on cam mulu, kayak benar-benar nggak berhenti juga dan suka ketawa sendiri sebagai spesialnya kayak gitu ya Kak. Happy Karena kan ya, ada dia beberapa juga. pembawaannya. Kok udah ketawa juga dia. Pembawaannya tuh happy gitu, ceria Iya, gitu. Kita juga sebagai MC kan enak ya, maksudnya Iya, senang jadi gitu ya. Kalau pesertanya antusias kan kita juga Udah deh, happy karena ya. dia udah ketawa sendiri, kamu bilang deh, kamu yang dapat penghargaannya coba. Jadi, gitu. Malu dong Kak. Jadi yang kita maksud dari tadi itu siapa sih gitu kan? Barangkali penasaran. Ada teman-teman yang tahu nggak? Kalau yang tahu aku kasih hadiah juga deh. Oppo. JJ. Siapa tuh yang ngomong tuh? Asik. Jenari. JJ. Makan-makan bakso, Je.
Yang ngomong siapa tuh barusan? Boleh dilihat nggak, Kak Tara? Erika kayaknya. Erika ya tadi ya? Ya nggak jadi aku kasih hadiah deh yang tadi jawab. Oke, Oke deh, yang boleh udah nih bener nih. JJ. Buat peserta paling outstanding gitu ya, Kak ya. Iya, paling outstanding We di are antara welcoming 100 peserta lainnya adalah Jenari Hermas Ari Putri. Ya. Hai Jenari, panggilannya JJ ya. Panggilan JJ, aku Kalau kira hari ini lagi good mood ya? iya guys, senyum dulu. Oh, enak ya. Itu kan ketawa lagi. Tadi baru kita bilang kayaknya mau ngasih hadiah spesial, dia udah ketawa-ketawa. It's me gitu kan. Aku udah nebak ya, pasti aku gitu kan. Aku banget, gak mungkin yang lain gitu dia. Iya. Hai JJ, makasih ya udah antusias banget dari awal sampai Iya. akhir, udah selalu outstanding nih, menunjukkan betapa happy-nya kamu hari ini. Kamu gimana tadi? Aku nanya juga, selalu kutanya yang sama. Gimana materi yang paling melekat di kamu hari ini apa, JJ? Kalau aku sih tadi materi yang paling aku pikirin ya tadi soal yang ini sih, pertanyaan yang Akila itu yang small business. Itu gimana tuh? Boleh disampaikan lagi gak? Soalnya kan ada teman-teman Tadi yang kan mungkin skip. Akila kan ngomong yang small business itu kan terkena pajak ya. Iya. Nah, di sini aku bingung loh Kak, kayak kan dia namanya small business itu kan bisnis kecil. Ibaratnya dia namanya bisnis kecil itu kan yang keuntungannya kecil. Nah, kalau seandainya dikenain pajak, berarti pendapatan dia lebih kecil dong gitu maksudnya. Itu sih yang bikin Ya, aku benar. bingung gitu. Udah dijawab kan tadi tapi ya? Udah. Udah ya. Udah. Terus kalau dari selain pertanyaannya, ada, apa nggak? Ada yang maksudnya kamu kayak lebih tertarik lagi atau gimana? JJ, sembari kamu ketawa-ketawa dari tadi. Bercanda ya JJ ya. Kok jadi apa yang ketawa Kak? Ya tadi sih sama kayak si Adinda ya, aku tertarik yang ke free rider aja sih. Karena menurut aku enak juga jadi dia. Jangan ditiru ya, jangan ditiru ya free rider kayak begitu ya. Oke, Kak Dinda sepertinya kamu ini ikon dari SMA PGRI ya? Iya. Kayaknya. Kalau dari ini kayaknya ikonnya. JJ ya, JJ. ikonnya ya. Tadi yang nyorakin juga ada sih. JJ. Makanya tadi kita kayak, oke, kita harus kasih penghargaan nih ke JJ nih. Dan tadi juga kayaknya JJ nggak nanya ya sayangnya ya. Mungkin menurut aku karena justru dia udah tahu banget. Aku udah ngerti semua nih. Jadi nggak perlu nanya gitu. Oke, kalau gitu Oke. selamat ya buat JJ. Kita kasih hadiah berupa Saldo OVO OVO senilai Rp25.000. Kak hits Kak JJ itu kan Oh bener kan? iya, oke. Iya. Paling hits ya JJ ya. Kayaknya sih emang JJ paling hits deh. Sama tadi kita mau ngasih. Kami mengingatkan lagi ya untuk para pemenang bisa hubungi kami di WhatsApp yang sudah kami berikan di kolom chat. Oh enggak Kak, aku masih mau kasih satu lagi yang udah benar nebak kalau JJ si anak hits yang dapat penghargaan hari ini. Itu adalah siapa tadi ya? Iya. Ini kayaknya dia pendukung setianya JJ nih yang aku lihat nih Kak. Boleh deh nih, Kak Ruben dengan baik hatinya mau bagi-bagi hadiah lagi buat kalian. Buat siapa? Iya, Erika Febrilia. Yeah. Selamat untuk Erika. Erika dapat hadiah nih tiba-tiba dari Kak Ruben nih. Erika, ayo muncul, tunjukkan dirimu. Asik Erika, dan JJ sebagai yang disemangatin. Asik Erika makan bakso. Erika, Bisa nih, bisa. saldo OVO-nya dipakai untuk makan bakso bisa nih. Kak Tara boleh dipin si Erikanya? Iya Erika, wah. Hai Erika. Erika masih mute. Erika, kamu ketawa-ketawanya belum kedengaran. Coba di unmute dulu Erika. Udah rapi Erika kerudungnya. Hai Erika. Apa Iya, kabar Kak. Erika? Baik. Kamu bestinya JJ ya? Enggak. Oh, Ya, J. Parah banget, padahal Erikanya mungkin iya dia bestie aku gitu kan. JJ-nya. JJ juga pasti mikir dia bestie aku, ternyata dijawab enggak. Oke deh, enggak apa-apa. Tapi selamat ya, kamu udah dapat Rp25.000 voucher OVO atas
Dukungan Dukungan kamu, kamu kepada JJ. JJ. Kak Ruben baik banget ya hari ini ya. Bagi aja random ya. Aku nggak nanya materi hari ini apa deh. Aku mau nanya kamu gimana selama sebelum pandemi, selama sebelum tatap muka ya. sekolah online-nya menarik nggak, Erika? Lebih suka online atau offline nih? Jujur deh, jangan bohong. Offline sih. Kenapa tuh alasannya? Apa karena bertemu Ibu Nino atau gimana? Bosan aja kalau online di rumah doang gitu, Kak. Soalnya kalau di rumah nggak dapet uang jajan ya, Erika ya. Itu Iya. juga sih Kak ya. Apa Erika? Iya, tetap jaga kesehatan ya, tetap jaga prokes juga kalau sekolah. Ya, Takutnya muncul klaster baru nih ya kan, Iya, pandeminya nggak selesai-selesai. oke, sepertinya itu aja. Makasih buat Erika Febrilia. Selamat atas dukungannya kepada JJ sehingga mendapatkan voucher Rp25.000. Iya, Terima kasih, Kak. sama-sama. Oke. Next apa nih Kak? Udah sampai penghujung Kita acara ya udah ini di ya. penghujung acara sepertinya. Kita habis ini mau foto bareng. Iya, jadi Nah. untuk teman-teman yang kameranya masih off, Kita minta tolong semua dulu untuk iya. di on cam ya. on cam karena kita kan foto bareng karena kan nggak ada dokumentasinya nih gara-gara Ya, kita zoom kita kayak gini Zoom. sedih banget. Jadi ya penggantinya adalah secara screenshot ya Kak ya. Iya, kami akan screenshot Boleh buat di teman-teman on cam bisa semuanya. nyalain kameranya. Adinda Ayuni boleh di on cam. Terus ada oh iya, nggak apa-apa. Ada siapa yang belum on cam yang di belakang-belakang? Ayo boleh di on cam dulu. Fitri kenapa dinding doang? Oh iya, udah. Di absen satu-satu dia sama Untuk Kak Ruben. keperluan dokumentasi kebetulan kita harus pada on cam ya, lengkap ya, karena nanti juga dikirim sertifikat. Nanti kita ngirim ke Faceless kan juga susah ya Kak ya. Iya. Fitri Rama Ani, Ihsan boleh nyalain kameranya. Rama Itsan, Rama Ihsan yang tadi menang tebak lagu nih Kak. oh iya benar. Oke, mungkin yang lain ada yang sedang berenang kali ya, atau ada Udah ada yang chat. Wah, udah ada yang chat nih Oke. untuk klaim hadiah ya. Sabar ya, nanti setelah saya acara kita akan langsung kirim hadiahnya. habis ini pas aku hitung sampai 3 bakal di screenshot. Tapi kalian langsung kasih emot love semua ya. Tapi pas hitungan ketiga, jadi biar Kasih reaction ya Kak ya. reaction love biar nggak hilang ya. Aku hitung sampai 3, nanti pas udah kasih love langsung di screenshot sama Katara. Oke, siap-siap. 1, Kemajuan. aku nggak kelihatan ya. Iya. 1, 1, 2, 3. Ada yang pakai love? jangan lupa pakai reaction love ya. Udah bentar. Oke, aku hitung lagi sampai 3. 1, 2. 3. Oke, reaction love. Bisa nggak sih Tara? Bisa nggak? Udah, bisa. Page selanjutnya. 1, 2, 3. Bisa nggak Mas? Ya udah, apa-apa. Oke, Baik. kita udah screenshot ya untuk pengganti foto bersama Jadi udah selesai dokumentasi dan rangkaian acara kita pada hari ini. Text Go to School 2021 bersama KPP Pratama Tangerang Barat. Kami mengucapkan terima kasih atas antusiasme adik-adik dan teman-teman semua. Dan juga terima kasih kepada Ibu Nino Nino atas Handayani. kehadirannya hari Terima ini. kasih banyak Ibu. Ibu Nino mungkin sudah keluar mungkin ya. Ya terima kasih Ibu Nino atas bimbingannya supaya anak-anaknya mau ikut Bu ya. Dan kata Iya. sambutannya tadi Bu. Sampai akhir masih ikut Bu ya. Semoga apa yang kami sampaikan pada pagi hari ini tuh bermanfaat ya, bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan kami mohon maaf jika ada kesalahan kata.
Jadi kami mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun perbuatan atau mungkin candaannya ya JJ. Bercanda ya JJ ya. Ucapkan terima kasih. Semoga acara Text Goes to School pada hari ini bermanfaat kepada adik-adik semua. Dan kami mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih, Kak.